Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi kuliah analisis kategori data yang pertama. Ada dua materi, tetapi kita nanti review dulu tentang Chi-square test. Yang pertama adalah goodness of fit test dan test for independence. Anda sudah belajar ini ya sebelumnya di non-parametric juga, tapi ini perlu saya tekankan lagi karena ini akan menjadi dasar di dua pertemuan ini. Seperti kita ketahui, Chi-square test atau biasa ditulis dalam bentuk Chi kuadrat test ya. Ini adalah tes statistik yang null hipotesisnya atau hipotesa nolnya itu di bawah distribusi Chi-square. Jadi kenapa disebut dengan Chi-square? Karena hipotesanya nol itu di bawah distribusi Chi-square. Kalimat ini sering di refer ya atau dicantolkan begitu ya ke Pearson square test. Dan pertama kali Pearson square test ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan ya, antara frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diobservasi dari satu atau lebih kategori. Jadi sederhananya si Pearson ini dulu ingin menguji apakah misalkan saya ingin frekuensinya yang keluar 20 ya. Kemudian saya observasi ternyata keluarnya hanya belasan misalkan. Apakah ini ada perbedaan? Nah, maka Pearson ini membuat uji namanya uji Pearson Chi-square test. Yang perlu dipahami dari Chi-square test ini juga bahwa kejadiannya ya itu harus mutual eksklusif. Jadi kalau seperti dadu dilempar ya nanti contohnya, kalau keluar satu ya nggak mungkin keluar dua secara bersamaan. Itu mutual eksklusif. Sekali lagi, ini dipakai untuk menguji atau mengobservasi jumlah frekuensi di bawah null hipotesis ini benar. Misalkan seperti tadi ya, kalau dadu dilempar, munculnya angka 1 kan 1/6. Kalau saya lempar sebanyak misalkan 60 kali, kan kita berharap muncul teoretiknya ya harapannya kan 10. Ya, nah yang diobservasi misalkan ternyata munculnya hanya 8. Nah, hipotesa nolnya adalah ya muncul angka 1 itu 10 frekuensinya. Dan tadi sudah disebutkan juga di depan bahwa Chi-square test ini sebuah tes yang sekali lagi di bawah distribusi Chi-square. Anda sudah belajar ya sebelumnya beberapa distribusi. Nah, ini distribusi Chi-square. Ada beberapa nama lain ya di sini disebutkan. Ada yang menyebut sebagai Fisher exact test. Ini kegunaan-kegunaan yang sejenis ya dari Chi-square ini. Ini artinya nanti pengujiannya itu pakai distribusi Chi-square ya. Pearson Chi-square atau asal-muasalnya, kemudian ada Fisher exact test, binomial test. Sebelumnya Anda ini di non-parametrik Anda belajar tentang binomial test dan sebagainya. Nah, Pearson Chi-square test itu awalnya ditulis seperti ini ya. Jadi X kuadrat atau X kuadrat sama dengan O ini adalah observasi. Kemudian
EI adalah ekspektasi, dikuadratkan, kemudian dibagi ekspektasi. Sekali lagi, ini nanti akan kita uji di bawah T-square probability distribution. Sekarang kita masuk materi kita, yaitu goodness of fit test. Dasarnya adalah distribusi T-square. Ya. Jadi kita akan, atau sebelumnya Anda sudah belajar tentang single population test ya, atau one sample ya, one sample hypothesis test, seperti menguji mu, variansi atau sigma kuadrat, dan proporsi. Tes-tes itu jika kita tahu persis distribusi teoritisnya ya. Nah, ketika kita berurusan dengan tadi frekuensi yang kita amati dan frekuensi yang kita harapkan, ini di bawah hipotesa H0 dan H1 nanti ya. Ini secara umum kita tidak memerlukan kira-kira specific theoretical distribution ya. Jadi atau tepatnya nanti akan didekati ya dengan distribusi atau diuji dengan distribusi chi-square. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari tadi Pearson ya. Nah, goodness of fit test itu sekali lagi adalah membandingkan atau apakah ya antara observasi dengan ekspektasi ini ada perbedaan. Chi-square sebagai nilai dari sebuah variabel random yang diperoleh dari sampling ya. Itu akan kita bandingkan nanti seperti biasa dengan tabel ya. Jadi cara menghitung chi-square itu rumusnya begitu, kemudian kita bandingkan dengan tabel dengan derajat kebebasannya adalah K-1 ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga di depannya bahwa simbol OI dan EI itu adalah observed dan expected. Ketika nilai chi-square-nya ini kecil, itu menandakan bahwa dia fit, makanya dia disebut sebagai goodness of fit ya. Ini disebut sebagai a good fit. Atau nanti kita akan menerima H0. Kalau nilai X-square-nya kecil berarti ini a good fit atau acceptance of null hypothesis. Ya. Dan sebaliknya, jika sangat berbeda nanti frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diobservasi, maka nilai chi-square-nya ini akan besar. Ya. Dan ini disebut dengan fit of poor ya, atau kita dengan kata lain kita akan menolak H0. Kalau dilihat dari kembali rumusnya ya, kita bisa lihat di bagian atas ini, semakin besar perbedaan antara OI dan EI kan berarti chi-square-nya besar. Tapi semakin kecil OI dan EI maka chi-square-nya juga kecil. Itu penafsiran dari rumus ini. Seperti biasa di pengujian ini ya, ada daerah kritis ya, tentu saja kita memerlukan tabel, nanti tabel 5 kalau di bukunya Walpole ya seperti biasalah kita hitung chi-square-nya, kemudian kita bandingkan dengan nilai di tabel, kemudian kita ambil keputusan. Oke, langsung aja contoh. Tadi saya sebutkan ya tentang melempar dadu misalkan. Kita tahu distribusinya uniform dengan peluang 1, 2, 3 dan seterusnya 4, 5, 6 itu 1/6. Artinya kalau kita melempar 120 kali, maka kita berharap ya
EI-nya untuk masing-masing kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 20. Nah, ini ada tabel eksperimen. Jadi melempar 120 kali, muncul angka 1, 20, muncul angka 2, 22, muncul 3, 17, dan seterusnya. Expected-nya sekali lagi 20. Ya, kita masukkan aja ke rumus ini. Ya, kita masukkan 20 minus 20 dan seterusnya didapatkan 1,7. Ini cukup kecil ya, cukup kecil. Kita lihat bahwa berdasarkan nilai tabel A5, ini nanti di halaman berikutnya, bahwa si square 0,05 dengan derajat kebebasan 5, tadi 6 adalah kejadiannya ya, peluang terjadi 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 6, 5, 6 ya, ada 6, dikurangi 1 berarti 5. Nah, kalau Anda lihat sekali lagi, nilainya 11,070. Jadi nilainya ini 1,7 itu lebih kecil daripada 11,07. Ya, kita gagal menolak H0 atau alias menerima ya. Jadi kalau we fail to reject H0 ya artinya accept H0. Artinya dari data eksperimen tadi tidak cukup bukti bahwa dadunya itu tidak seimbang. Artinya dadunya seimbang gitu ya. Nah, ini nanti hati-hati ya dalam membaca kesimpulan. Kadang-kadang pengarang textbook tertentu memakai kata-kata yang kadang-kadang membingungkan kita kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini nilainya tadi ya. Dilihat aja yang alfanya 0,05, kemudian derajat kebiasaannya 5, ditarik ketemu angka ini. Contoh yang kedua, misalkan ini. Kalau tadi mudah ya langsung paham. Ini diketahui data ini di bab 1 data ini ya, tabel 17. Jadi relative frequency distribution untuk daya baterai atau baterai life ya, daya hidup baterai. Ini sudah data matengnya ya, Anda perhatikan class midpoint, frekuensi, jumlah ya, kemudian relatif frekuensi. Dan berdasarkan data sebelumnya, ini berdistribusi normal dengan mu 3,5 dan standar deviasi 0,7. Kita olah dengan pengujian C-square nanti ya kita dekati. Yang pertama Anda perhatikan OI sekali lagi kalau Anda lihat frekuensi ya, ini kan hasil pengamatan ya, hasil observasi. Kalau kita lihat ini 7 di sini, kemudian 15, 10, ini ditambahkan 8, kemudian ini yang relatif frekuensinya kita jumlahkan juga, maaf. Kalau EI itu bukan relatif frekuensi, maaf. Jadi EI ini nanti dihitung contohnya ya, bagaimana cara menghitung EI. Kalau yang ini langsung ya 214 itu tinggal menjadi observasi. Sekali lagi untuk menghitung EI ini rumusnya diambil dari nilai Z ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama untuk ini misalkan untuk menghitung yang 10,3 ya. Pertama Anda lihat Z1, jadi Anda lihat di sini ya. 0,95 dikurangi 3,45, jadi ini kelas benerinya. Dibagi 0,7 ini standar deviasi. Ya, sorry. Standar deviasi ini. Ya. Ketemu ini. Kemudian Z2
3,45 ya. Oh maaf tadi 3,5-nya rata-rata, maaf. Ini keliru ya, bukan. Jadi ini 2,95 dikurangi rata-rata. Ya, ini rata-rata, ini standar deviasi. Kemudian yang ini 3,45 yang batas atas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, ketemunya ini. Kita akan menghitung yang 10,3 ya. Kemudian kita lihat tabelnya di tabel normal tentu saja ya. Tapi nanti akhirnya akan kita uji dengan C-square ya. Ini untuk mendapatkan EI-nya, ekspektasinya. Kita lihat di tabel A3, sudah berkali-kali lihat ini ya, tabel A3 normal. Nilainya antara yang lower bound tadi, batas bawah itu Z1-nya minus 0,79, kemudian Z2-nya 0,07. Areanya ya, Anda lihat di tabel ketemunya pertama yang lebih kecil 0,4721, lebih kecil dari ini sekian dikurang sekian. Saya kira Anda masih ingat ya. Nah, kemudian Anda kalikan 0,2573 ini dengan 40. 40 dari mana? 40 adalah jumlah keseluruhan ya, baterai yang diuji kira-kira begitu. Jadi jumlah keseluruhan frekuensi lah ya, jumlah keseluruhan frekuensi. Kalau Anda lihat lagi nanti di tabel 1,7 ya. Jadi frekuensinya ini 40 ya. 15 tambah 10 tambah 5 30 2 1 4 3 10 jadi 40. Ketemunya ini 10,3 itu yang E4 yang ini ya. Hal yang sama Anda lakukan untuk 0,5, 2,1 dan sebagainya. Cukup banyak hitungannya. Nah, ini ketemu nih kayak yang tadi ini dijadikan satu ya yang nilainya ini. Jadi sebelumnya sudah ada ini catatan sebentar, kembali ke atas ya. Tadi saya mungkin lupa menyampaikan. Nah, ini yang bagian terakhir ini. The decision question described it should not be used unless each of the expected frequency is at least equal to 5. Jadi jumlah tadi itu kalau lebih kecil dari 5 itu dikumpulkan ya, dijumlahkan. Itu kenapa di tabel ini sekali lagi ini yang 214 dijadikan 1, 53 jadikan 1. Sehingga seolah-olah ada 4 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 7, 15, 10, dan 8. Hal yang sama juga untuk menghitung E1-nya ini ya, nanti dilakukan hal yang sama. Ya. Ini ya, 7 kurangi 8,5, 7-nya dari sini ya, kurangi 8,5, 15 kurangi 10,3, persis kayak rumus yang ini, C-square. Nah, ketemu 3,05. Cari yang di tabel yang tadi ya, di C-square untuk derajat kebebasan 3 ketemu 7,81. Coba kalau kita lihat di tabel yang tadi ya. 3 yang ini 7,815. Oke. Kita lihat ini lebih kecil ya. C-square hitungnya lebih kecil dari C-tabel. Maka tidak ada alasan menolak. Nah, ini pakai no reason to reject kalau tadi pakai kata-kata yang lain. Bahwa ini berasal dari distribusi normal ya, dan jadi mengecek distribusi normal dengan C-square. A good fit for the distribution battery life. Jadi kalau ada pertanyaan untuk menguji distribusi normal, ya salah satunya dengan C-square ya. Jadi kalau pertanyaannya dikembalikan ke pengujian distribusi dulu ya ketika belajar di probabilitas ya, teori peluang, maka uji apakah
ini berdistribusi normal, ya. Jika diketahui mu sekian, sigma sekian, lakukanlah seperti ini. Materi kedua pada pertemuan kali ini adalah test for independent. Jadi kalau tadi sekali observer dan expected, ya. Ini kira-kira idenya sama. Apakah kalau ada dua variabel itu independen enggak? Ya. Ini contoh kasusnya untuk menggambarkan kasus independen itu kira-kira seperti ini. Jadi ini ada opini tentang new tax reform. Ya, apakah ini independen dengan level income masyarakat di Illinois, ya, di Amerika, the state of Illinois. Diambil dari 1.000 ya di daerah itu, kemudian diklasifikasikan pendapatan mereka, low, medium, high, ya, dan sikap mereka terhadap tax reforms. Setuju atau tidak. Kemudian kita buat kontingensi tabel, ya, atau tabel kontingensi. Oh iya, tadi istilah kontingensi tabel itu kayaknya belum muncul ya, ini muncul sekarang ya. Jadi kontingensi tabel ya tadi itu kayak tabel tapi nanti ini memang khusus ketika ada pendaftaran ini kemudian dibuat dalam sebuah tabel, ini namanya tabel kontingensi. Ada R baris dan C kolom. Contohnya seperti ini contoh tabel kontingensi. Nanti yang di dalam ini adalah yang observe ya, jadi O-nya, OI-nya. Ya. Ini beberapa rumus yang nanti akan kita pakai untuk menghitung G-square. Ada sedikit perbedaan, kalau tadi ini sigmanya hanya 1 ya, karena hanya I saja, tapi kalau di rumus ini ada I dan J, jadi sigmanya 2. Jadi berjalan ke kolom dan berjalan ke baris ya. I adalah baris, J adalah kolom. Rumus-rumus ini yang nanti akan kita pakai. Contoh yang tadi ya. Jadi dari 1.000 yang masuk low 182, medium yang low dan ini ya sekaligus setuju itu 182, medium setuju 13 dan seterusnya. Ini totalnya 1.000 ya, di sini 1.000 voter. Ini keterangannya ya. L itu ya low, medium dan sebagainya tadi. Ini akan dibaca keterangannya di sini. Kita ingin mengetahui H0-nya, hipotesa H0-nya, apakah antara voter opinion dengan tax reform, apakah voter opinions ya berkaitan dengan tax reform dengan level ini independen ya, atau tidak ada pengaruhnya. Jadi sama saja pengaruh low, medium, sama high terhadap sikap terhadap tax reform atau reformasi pajak ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke tabel 6 yang tadi ada 6 sel ya. Dan asumsinya H0-nya berarti sekali lagi frekuensi yang ingin kita cek ya. Itu adalah sama. Kalau sama ya tidak ada perbedaan kira-kira begitu. Ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini hitung-hitungannya. Jadi probabilitas dari L, kalau kita lihat tabel ya, di sini low, itu kan 336,
dibagi 1000 ya. Kemudian yang M ini yang di kolom M medium 351 dibagi 1000. Nah, nanti kalau probability F berarti yang ini 598 dibagi 1000 dan seterusnya ya. Jadi bisa dicari dari sana. Nah, ini agak panjang memang ya. Coba nanti karena ini akan dipakai untuk menghitung. Tentu saja nanti kalau dipakai software ya tinggal klik-klik saja. Bagaimana probabilitas L irisan F dia made low income tapi for atau setuju, maka rumus statistik di probabilitasnya dulu ya semester 1 adalah begini, tinggal dikalikan saja. Hal yang sama dilakukan untuk semua ya. Nah, kemudian untuk menghitung expected frekuensi, kalau tadi kan observasi ya, itu rumusnya adalah ini, kolom total dikalikan row total dibagi grand total ya. Jadi contoh, kita ingin mengekspektasi number of low income voter ya, ini di bawah H0 benar ya. Itu adalah perkalian dari kolom total. Kolom total itu kan sekali lagi ini yang ingin mengetahui expected number untuk low income voter ya. 336 kalau kita kembali ke tabel tadi sebentar. 336 ya. Kemudian dibagi 1000 ya tentu saja. Dikalikan 598 row total yang ini 598 dibagi 1000 ya. Terus dikalikan 1000 ya. Atau sebenarnya bukan dikalikan. Kalau ini langsung ya. Kalau tadi berarti ya 336 dikali 598 bagi 1000 grand total. Tapi kalau dihitung berdasarkan rumus ya sebenarnya ini nanti 1000-nya dicoret. Jadi yang ini sebenarnya sudah rumus jadi ya. Ya terserah lah mau dibegini atau langsung ini boleh. Jadi boleh ditulis begini langsung atau langsung begini. Nah, ketemunya 209. Sehingga kita hitung semuanya expected-nya dengan rumus tadi. Ya ini contohnya 209. Jadi yang ini adalah O, yang ini adalah E. O-nya didapatkan dari data, dari kuesioner atau pertanyaan. EI-nya didapatkan atau EIJ tepatnya kalau di sini ya. Ya, E1 E11 ya. Ini E12, E13 dan seterusnya. Itu didapatkan dari hitungan. Artinya yang ini dihitung dengan cara yang sama. Nah, degree of freedom-nya itu perkalian dari jumlah kolom dikurangi kurang 1 dikalikan jumlah baris row dikurang 1 dikalikan kolom kurang 1. Sama masih kalau ini hati-hati ya, tandanya dilihat ya. Kalau tadi kan selalu dikatakan lebih kecil ya, itu terima. Tapi kalau di sini makanya ini lebih besar, reject ya. Jadi hati-hati melihat tulisan. Itu variasi dari penulisnya supaya mungkin orang supaya konsentrasi biar nggak hafalan gitu ya. Jadi ketika lebih besar ya tolak, kalau tadi lebih kecil terima. Coba kita cek ulang ke atas ya supaya yakin. Ya, kalau ini no reason to reject ya. Jadi ini kan lebih kecil tadi yang di mana ya ininya yang teorinya sebentar. Yang
Ya, ini juga boleh ya yang ini. Tapi intinya hati-hati melihat tanda, apakah lebih besar atau lebih kecil. Intinya sih gampangnya kalau lebih kecil diterima, lebih besar ditolak gitu aja. Sama aja ya, cuma hati-hati ketika jadi kalau kita kembali ke contoh yang barusan ya, maka kita lihat nilainya, kita hitung ya, kita masukkan dari 182 minus ini sama persis dihitung kayak tadi, ketemu 7,85. Kemudian kita hitung eh, derajat kebebasannya, jumlah barisnya 2, jumlah kolom 3, 2 minus 1 kali 3, 2 degree of freedom. Kita lihat 2. Alfanya 0,05, ketemunya 5,991. Dan tadi angkanya ini ya 785 lebih besar. Karena lebih besar ditolak. Artinya apa? Kalau ditolak ya bahwa opini publik tentang tax reform dan high level ini not independent, ada pengaruhnya. Jadi berpengaruh pendapatan dengan sikapnya terhadap tax reform. Ya, kalau Hanolnya kan tidak ada pengaruh ya atau saling. Kalau not independent itu tidak independen itu artinya kalau independen kan bebas ya. Kalau not independent tidak bebas ya. Atau dependent artinya ya. Jadi dependent. Oke ya. Ini contoh kedua. Ini di bukunya Montgomery ya tentang health insurance plan preference dari 500 pekerja. Mirip yang tadi ya. Kalau Anda lihat. Ini cuma ininya aja yang beda ya. Tapi prinsipnya sama perhitungannya. Jadi kalau Anda lihat ya, ini ke arah sini 340 dibagi 500, ketemu ini 160 dibagi 500, ketemu ini, yang ke sini 160, dan seterusnya. Ya, ketemu semua ke arah V1 yang ini, kemudian U1, U2. Kemudian tadi rumus-rumusnya ya, itu tinggal dipakai, dimasukkan. Ya. Ini expected-nya. Kalau ini dipisah ya, kalau tadi digabung dalam satu tabel. Jadi 160, 136 itu tinggal dikurung di sampingnya kalau yang tadi. Kalau ini dipisah. Ya, kalau ini di Montgomery disebutkanlah tahap-tahapnya. Ya, tapi intinya sama kayak tadi persis ya, dihitung. Yang H0-nya preference is independent. Kalau tadi di soal yang sebelumnya menolak H0 kan berarti not independent ya. Kira-kira samalah, ini hanya masalah hitungan yang berbeda. Ya, Anda hitung. Ini juga degree of freedom-nya tadi kolom 3 baris 2 gitu ya. Nilainya juga sama ya. Sehingga ketemunya segini karena sangat besar ya, ya reject. Hypothesis of independent atau tadi not independent kalau yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini tidak ada contoh soalnya, ini hanya pemahaman saja bahwa kadang ya itu tidak terlalu tidak terlalu presisi dalam menaksir atau approximate by chi-square distribution ya rumus yang tadi. Ya. Maka ada seorang statistician namanya Yates yang mencoba mengkoreksi rumus tadi ya. Dan khususnya untuk tabel 2x2 ya yang hanya mempunyai derajat kebebasan 1 ya. Itu dia mengkoreksi dengan minus 0,5 kuadrat. Tetapi kalau yang
tidak satu ya degree of freedom-nya itu, maka kita boleh memakai rumus yang tadi. Oke, itu silakan dilihat ini pengantar R untuk menguji. Oh ini maaf, ini masih keliru ya. Oke, maaf, ini suplemennya belum kehapus ternyata. Ya, harusnya suplemennya tidak ada tadi. Diabaikan aja. Ini referensinya, saya ambil dari 2 buku ini. Demikian, kita lanjutkan berikutnya. Masih di categorical data test ya. Nanti ada, kalau tadi kan independence ya, nanti homogeneity. Dan bagaimana kalau kasusnya tadi bukan 2 sampel, tapi beberapa sampel. Kalau tadi kan hanya 2 sampel ya. Oke, mungkin itu. Selamat belajar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.